Kejadian pasal 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dan tulangku dan daging dan dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikianlah firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga besar Dodo, Heu dan yang terkait di dalamnya, orang tua saksi, dan teristimewa kedua mempelai Martin Luther Dodo dan Belladonna Heu. Selamat sore, salam. Hari ini kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam rumah Tuhan, sekaligus mengalami bersama bagaimana Allah memenuhi satu bagian firman-Nya dalam perjalanan hidup Martin Luther Dodo dan Belladonna Heu. Kita ingat Allah berkata, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan di dalam nats pengantar kita tadi, dengan jelas Allah berfirman bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Dan kita mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, di sana Yesus sendiri berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dengan demikian, dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6, Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mau menegaskan supaya setiap orang yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu bagian firman-Nya, di mana seorang laki-laki diizinkan untuk menerima karunia dari Tuhan untuk pasangan hidupnya, sebagaimana yang difirmankan dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-14, bahwa istri adalah karunia Tuhan. Maka apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan bagi hidup kita tidak boleh terpisah dari hidup kita, dikarenakan oleh berbagai peristiwa dan keadaan yang kita alami dan hadapi di dalam dunia ini. Karena itu setiap orang yang sudah berkeputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri hendaknya mampu untuk hidup saling mendengar, saling menguatkan, saling menghibur, saling menghargai,
saling menghormati seorang yang lainnya. Karena hari ini di dunia digital, di medsos, banyak orang yang angkat jempol, bahkan kirim tangan kepada orang lain pun pasangan hidup. Tapi untuk pasangan sendiri, kasihan. Hampir sudah dapat tanda apa-apa. Perhatikan di dalam medsos kita, HP yang kita gunakan, juga semua apa yang kita lakukan di saat kita menggunakan gadget kita. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-23 tadi, firman Allah dengan tegas berkata, di mana laki-laki Adam itu berkata bahwa inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu adalah sebuah pernyataan dari seorang suami kepada pasangan hidupnya, di mana seorang suami memandang istrinya bukan sebagai sesuatu yang lain dari dirinya, tapi dia sedang memandang dirinya sendiri. Dia sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan karenanya sebagaimana dia menghormati dirinya, menghargai dirinya, memuji dirinya, demikianlah dia mesti memberi hormat kepada pasangan hidupnya. Karena itu, supaya kita bisa mampu melakukan itu di dalam hidup kita, dengan menyatakan rasa hormat kita yang dalam kepada pasangan hidup kita, maka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 mengingatkan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini bagian kitab suci ini hendak kepada kita bahwa proses pencintaan kita terhadap pasangan kita, cinta itu mesti terus dibangun dengan cara berusaha untuk mengasihi pasangan hidup kita dengan sungguh-sungguh tulus. Dan itu mesti kita kerjakan secara serius dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah, di dalam sebuah pernikahan, setiap mesti berusaha sedapat mungkin untuk menerima keadaan pasangan hidupnya secara total dan utuh. Karena dasar kitab suci dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 tadi jelas berkata bahwa pasangan hidup kita adalah diri kita sendiri. Dan tidak mungkin ada seseorang yang menolak dirinya, mengkhianati dirinya sendiri, apalagi meninggalkan dirinya sendiri, menciderai dirinya. Itu tidak mungkin. Kalau ada orang yang mengkhianati dirinya sendiri, itu pasti ada koslet, ada yang tidak beres di dalam dirinya. Karena itu, kepada saudara Martin Luther, Dodo dan saudari Belladonna Heu,
Ingatlah bahwa hari ini kalian berdua ada di rumah Tuhan dan membuat janji suci dan berkomitmen bahwa untuk dalam keadaan apapun saudara-saudari tidak akan saling meninggalkan seorang dengan yang lainnya, baik dalam suka maupun duka. Kalian akan tetap total dalam saling menghormati dan saling menghargai dan tetap hidup bersama. Dan memang komitmen ini tepat sebagaimana yang ada di dalam liturgi pernikahan. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa dapat meninggalkan dirinya sendiri. Apalagi dasar kitab suci yang kita gunakan dalam pernikahan ini adalah pasangan hidup kita itu adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kita mesti perhatikan, kalau Alkitab menggambarkan bahwa pasangan hidup kita itu adalah diri kita sendiri, tulang dari tulang, daging dari dagingku, maka kita mesti ingat, selagi kehidupan itu masih kita miliki, tidak mungkin tulang dan daging kita pisahkan. Ya. Bukan tidak bisa. Ya. Tangan saya yang kecil ini ada terdiri dari tulang, kulit dan daging. Selagi saya masih hidup, ini akan tetap melekat. Kecuali saya paksakan untuk mengambil pisau yang tajam, saya iris kasih pisah isi dan tulang, tapi yang saya alami adalah penderitaan dan kematian. Dan mengapa Alkitab menggambarkan hubungan suami istri itu sebagai tulang dan daging? Maksudnya adalah bahwa selagi kehidupan itu masih Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak boleh ada perpisahan di antara seorang suami dan istri. Karena jika itu kita lakukan, kita sedang mengkhianati Tuhan dan berdosa kepada Tuhan. Dan dalam acara peminangan saya sudah memberi penegasan bahwa kalau seseorang sudah hidup bersama dan perintah Allah bilang jangan diceraikan, maka jika seseorang melakukannya di dalam hidupnya, dia berdosa kepada Tuhan. Dan Keluaran 32 ayat yang ke-33 berkata, siapa yang berdosa kepada Tuhan, namanya dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Dan kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 berkata, kalau nama kita sudah dihapuskan di dalam kitab kehidupan, maka tempat kita adalah lautan api. Berarti kita tidak punya masa depan dalam kekekalan bersama dengan Allah. Memang hari ini ada begitu banyak orang yang dengan dah menentang Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun Yesus sendiri yang telah datang, Dia telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. Dan Dia sendiri berkata, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Tapi ada begitu banyak orang yang sudah ramai-ramai menceraikan pasangan hidupnya. Tapi kita harus katakan bahwa tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang melawan Allah dan berdosa kepada Allah. Dan Keluaran 33 ayat yang ke-32 ayat yang ke-33 sudah tegaskan, kalau kita berdosa kepada Allah, nama kita Dia hapuskan di dalam kitab-Nya. Karena itu kepada saudara berdua, Martin Luther Dodo dan Bella Donahue, supaya namamu tetap tertulis dalam kitab kehidupan, jangan coba-coba langgar perintah Tuhan di dalam perjalanan hidupmu.
Dan salah satu perintah Tuhan Allah berhubungan dengan pernikahan. Kehidupan bersama sebagai suami istri. Sebagaimana yang ada di dalam nats pengantar kita tadi. Dalam Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Mungkin banyak orang yang berkata, kodong subaku cerai madong masih ada hidup, masih umur panjang. Oh iya, biar masih bagaya, maka kalau nama saudara ada lagi dalam kitab kehidupan, mau apa? Itu yang menjadi fokus dan arah kehidupan kita. Karena yang utama bagi kita adalah nama kita terdaftar di sorga. Bukan sekedar kita memiliki berapa pasangan hidup di dalam dunia. Karena itu, ingatlah dengan baik. Dasar kitab suci yang digunakan untuk pernikahan hari ini adalah pasangan hidup kita adalah tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Dan tidak mungkin orang dapat memisahkan dirinya dengan pasangan hidupnya selagi kehidupan masih menjadi bagiannya. Karena itu, buatlah komitmenmu dengan sungguh untuk saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Kalau dalam perjalanan waktu ada pasangan hidup yang menyakitimu, maka harus ingat dengan baik. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44 justru berkata, musuh saja harus kita kasihi, apalagi pasangan hidup kita. Musuh saja harus kita kasihi, apalagi orang yang tidur hari-hari dengan kita di tempat tidur, yang makan minum bersama dengan kita, yang kita gandeng dia pun tangan hari-hari, bercerita bersama, menikmati hidup bersama. Musuh sekalipun harus dikasihi, apalagi pasangan hidup kita. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 dan 28, justru di sana firman Allah berkata bahwa musuh sekalipun harus dikasihi dan meminta berkat untuknya. Masa musuh sah Tuhan Allah suruh kita kasihi dan minta berkat bagi dia. Tetapi untuk pasangan hidup kita saja kita kutuk. Dan kita bilang, lu mau oslak dari sini, oslak sudah. Bagaimana mungkin musuh saja Allah berfirman untuk kita kasihi dan kita minta berkat untuk hidupnya. Apalagi pasangan hidup kita. Mungkin ada orang yang berkata bilang begini, Bapak omong begitu tapi kami yang ngerasa sendiri. Ya memang. Ya. Memang firman Allah bilang begitu. Musuh sekalipun harus kita mampu kasih, apalagi pasangan hidup kita. Karena kita ingat bahwa kita begitu menghina Allah dengan dosa-dosa kita, dengan kebejatan hidup kita. Tapi Allah sudah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kita dan keselamatan kita. Itulah sebabnya firman Allah menegaskan untuk kita harus mampu mengerjakan ini dengan total di dalam. Karena itu Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang akan yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampunimu. Tapi jangan sampai ada yang pakai kesempatan. Oh memang beta ada tunggu. Yang penting lu bikin tak salah sedikit sudah menjadi pintu masuk untuk Louis Kerobis. Sudah. Jangan pasang jerat bagi pasangan hidup.
Karena itu, Saudara Martin Luther Dodo dan Saudari Bella Donaheu, perhatikan ini dengan baik. Kalau hari ini kalian berkomitmen dan menyatakan janji bahwa dalam keadaan apapun saya akan tetap setia terhadap pasangan hidupku, maka pegang teguh komitmen dan janjimu dalam situasi dan keadaan apapun. Ingat, Papa dan Mama waktu memberi nasihat dengan meneteskan air mata. Karena sampai hari ini mereka sukut dan masih hidup bersama. Itu sebuah keteladanan. Dan mereka meneteskan air mata dengan berharap bahwa sebagaimana saya mengasihi pasangan hidupku, demikianlah anak-anak yang sekarang akan membuat komitmen dan janji di dalam hidup mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jadi jangan bikin sejarah yang lain yang berbeda dengan persekutuan keluarga yang sudah berjalan dengan utuh sampai dengan hari ini. Jangan bikin sejarah lain sehingga nanti orang bilang begini, itu hari dong pun Bapa dan Mama dong baku jaga sampai don tua dan akhirnya kematian yang memisahkan mereka. Tapi tahu don dua karmana kok. Don tahu belajar dari mana. Jangan membuat sejarah yang berbeda. Sejarah hitam dalam perjalanan persekutuan keluarga. Kalian berdua pasti mampu menjalani kehidupan bersama dengan karena Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Dia akan memimpin kamu untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu jangan melawan bisikan Roh Kudus di dalam dirimu untuk tetap hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain. Tuhan memberkati perjalanan hidup rumah tanggamu hari ini dan sampai Tuhan datang. Amin.